Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Ikasari, NPM 168, untuk memenuhi tugas hukum arbitrase dan ADR dengan dosen pengampu Bapak Hizbul Lutfi SHMH. Saya akan membuat video dengan tema mediasi dan negosiasi. Penembokan akses jalan sebuah rumah. Ini nih kasihan banget ya, karena penghuni rumah yang hendak beraktivitas harus memanjat tembok terlebih dahulu baru bisa keluar rumah. Aduh, dan ternyata ya aksi pembangunan tembok ini dilakukan para ahli waris. Betul. Dan sebenarnya kalau kita berpegang pada data Badan Pertahanan Nasional nih, tembok yang membentang itu kurang lebih 300 meter. Seharusnya ternyata jalan umum. Oh, bukan milik ahli waris. Ini menarik banget sih, karena nggak cuma satu keluarga yang akhirnya kerepotan, tapi banyak keluarga yang akhirnya harus memanjat tembok hanya untuk keluar dari kawasan rumah mereka. Aduh, Yuk, kita simak ceritanya berikut ini. Inliners yang namanya punya rumah dan tanah memang menjadi impian setiap orang ya. Tapi kalau tidak hati-hati malah bisa menjadi sumber konflik nih. Harus berjuang memanjat tembok demi masuk ke dalam rumahnya. Waduh, apa nggak bisa dirembuk baik-baik ya? Kan capek banget kalau tiap hari harus naik turun kayak gini. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Ria Ikasari SHMH, yang mana kedudukan saya saat ini sebagai mediator. Apa ibu-ibu sekalian sudah mengenal apa itu mediasi? Belum. Ya, baik. Yang mana mediasi adalah suatu penyelesaian dengan perundingan untuk menyelesaikan masalah agar masalah tersebut tidak terlalu panjang seperti itu. Apa bisa disepakati? Ya. Yang mana juga mediasi ini untuk memberikan hubungan baik antara para pihak yang terkait, terlebih mediasi ini agar memiliki kesepakatan dan hukum yang tetap. Ya. Setelah itu, saya akan membacakan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan terutama saya juga. Yang pertama, yang mana saya sebagai mediator ini bersifat general. Yang kedua, baik pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh saling menyerang atau memotong pembicaraan satu sama lain. Yang ketiga, tidak boleh ada alat komunikasi, entah itu handphone, laptop, ataupun yang lain sebagainya, kecuali saya sebagai mediator. Baik, bisa diperkenalkan para pihak penggugat maupun tergugat. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Elsa, pihak tergugat. Baik, setelah perkenalan, pihak penggugat bernama Ibu Fitri. Baik, sebelum kita mulai, baiknya apa boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya? Silahkan. Saya punya rumah di belakang. Nah, terus jalan di depan itu dipagar tembok sepanjang tanahnya itu. Jalannya nggak ada, jalannya ditutup. Nah, terus yang belakang itu lewat mana? Nah, itu kan di belakang banyak tetangga. Tetangga ini banyak. Yang dibangun itu tanah saya. Katanya sudah izin dari ke bapak saya. Tapi saya gak tahu, gak bilang saya. Jadi ini uang saya, uang tanah ini udah ada sertifikat, maunya apa gitu. Jadi udah jelas ya, di sini ceritanya pihak penggugat menggugat karena tanah sesuai sertifikat ini didirikan tembok tidak berizin dari pihak tergugat, seperti itu ya? Iya. Sebelumnya saya boleh minta penjelasan kronologi yang secara tepat dari pihak tergugat. Dulu, saya tuh udah izin ke bapaknya Mbak Fitri, tapi secara lesan, sebelum ada rumah warga. Tanah masih kosong sebelumnya. Saya udah izin, langsung saya bangun tembok itu. Sebelumnya, apa saya boleh lihat sertifikat maupun surat izin yang diperoleh? Ini sertifikatnya. Baik. Sertifikatnya? Ini sertifikatnya, karena berupa sertifikat.
daripada surat izin itu. Iya, Orang nggak punya, bukan punya. Baik ya, beri saya waktu untuk melihatnya ya. Silakan. Bu, di sini tuh jelas bahwa ini tuh adalah sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi, setelah saya lihat ini adalah yang paling legal yang diakui oleh negara, seperti itu ya. Baik, di sini jadi jelas bahwa ibu hanya dapat izin secara lisan dan itu nggak ada bukti tertulisnya, seperti itu ya. Ini tuh surat izinnya yang dari ayahnya itu, ini tuh tidak diakui oleh negara. Bisa dipahami ibu? Ya, bisa dicek. Nah, ini ada tanda tangannya, seperti itu. Nah, jadi di sini tuh sudah jelas bahwa adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, adanya miskomunikasi. Jadi di sini ada dua pilihan saja. Yang pertama, dinaikkan ke pengadilan negeri, atau yang kedua adanya ganti rugi antara dari pihak tergugat atau jalan lain yang lainnya seperti itu. Saya yang naikkan aja ke tingkat pengadilan. Soalnya dulu makanya nggak jelas, nggak bilang saya. Kalau situ maunya apa? Apa mau ngajak keluargaan, apa mau sampai naik ke atas, apa gimana? Kalau saya orang kemanusiaan, jadi aku terserah yang itu gimana. Apa mau ganti rugi yang separuh, apa yang terus separuh dibongkar buat jalan orang-orang banyak itu. Soalnya orang-orang biar nggak naik pagar, naik pagar, lompat-lompat gitu mau keluar ke jalan. Soalnya kalau ada jalan keluar, kan masuk lompat pagar. Jadi harus bongkar sebelah itu. Walaupun dibongkar sebelah, ya harus ganti rugi juga. Itu keluargaan. Kalau nggak mau, ya naik aja. Baik. Dari sini pihak tergugat apa bersedia untuk melaksanakan ganti rugi dan membongkar dinding beton tersebut? Insyaallah, kalau untuk kebaikan semua warga, apa gimana kalau saya bongkar sebagian untuk jalan itu, atau sama ganti rugi yang sebagiannya. Baik. Untuk nominal ganti ruginya apa bisa langsung diutarakan? Ganti ruginya ya dihitung meteran itu juga. Jadi totalnya 375 juta. Apakah bersedia? Ya, insyaallah saya carikan Bang. Ya. Dari pihak penggugat, dari sini apakah ada jangka waktu agar tergugat membayar maupun ganti rugi maupun membongkar tembok tersebut? Ada. Ya. Saya mau dibongkar dalam minggu ini. Terus ganti ruginya juga minggu ini. Saya keberatan, Ya. soalnya nyari uang segitu kan nggak mudah. Apa mungkin bisa sebulan atau 2 bulan gitu. Kalau untuk jalan sih secepatnya saya bongkar. Kalau untuk ganti ruginya mungkin bisa itu usul. Ya. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa pihak penggugat menginginkan dalam waktu 1 minggu pihak tergugat harus sudah membongkar pagar beton beserta memberikan ganti rugi uang sejumlah 375 juta tersebut. Namun pihak tergugat merasa keberatan bahwa pihak tergugat ini bersedia membongkar tembok sebagian tersebut, namun untuk ganti rugi sejumlah uang tersebut masih perlu waktu yang lebih panjang, yaitu 2 bulan. Apa bisa diterima? Pokoknya bisa dipercaya. Oh, seperti itu. Belah pihak agar persoalan ini legal. Jadi saya mohon untuk silakan tanda tangan dulu di sebelah sini. Dari pihak penggugat silakan. Baik, penyelesaian sengketa pada saat ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan bisa diakhiri dengan berjabat tangan. Makasih. Maaf ya. Ya,
sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.